Lighting siap, mic siap, kamera siap? Oke, 5, 4, 3, 2, 1, SC, sesi cerdas. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau sore, bahkan pagi menjelang malam sekalipun. Di sini saya Riyadani Afriki kembali lagi di event atau di program Sesi Cerdas Himat. Di sini kita kedatangan tamu spesial dari kakak kita yang bernama Irfan Mirda. Silahkan untuk perkenalkan diri. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri semua, moderator juga, saya Irfan dari angkatan 2020. Oke Kak, Kak Irfan Mirda ini sekarang di semester 7 ya Kak? Betul. Wah, di semester 7 nih kesibukannya apa aja nih Kak? Kalau sekarang sih ngejar lulus aja sebenarnya, sama nambah pengalaman terutama di lomba-lomba mungkin ya, dan pengen ngejar-ngejar info juga sih di perusahaan. Bentar Kak, kita coba breakdown dulu nih sebelum Kakak ngejar-ngejar lulus. Oke. Kesibukan yang mungkin bisa di-share nih ke teman-teman atau ke akunnya sebagai mahasiswa yang mungkin masih semester 5. Dari Kakaknya kesibukan di semester 3 sampai 5 tuh apa aja? Kalau 3 sampai 5 dulu ya, Ya, boleh. incernya sih lebih ke nilai sama prestasi di lomba-lomba terutama. Itu sering banget sih dulu. Nilai sama prestasi. Iya. Tapi Kakak sibuk juga nggak organisasi Kak? Lumayan. Lumayan, Ya, apa aja nih Kak? Kalau saya saya kemarin ikut sekitar 6 organisasi. Kak, Ya, apa aja itu Kak? kemarin ada himpunan pasti. Ya himpunan pasti nih. Terus saya ada juga Terus ikut FOSI FT, FOSI, ya ada BMFT, KBM, ada UKM Saintek. UKM, Terus saya juga ikut Ikatan Mahasiswa Lampung Timur. Lampung Timur juga. Sama saya aktif juga di Paguyuban KSE Unila, itu paguyuban beasiswa. Loh, bentar. Kalau paguyuban berarti artinya Kakak ini salah satu Pride Award gitu ya dari Benar, karya Salemba 4 lagi. benar. Yang eventnya setahun sekali ya kayaknya. Betul. Nah, bentar Kak. Kalau dari yang udah Kakak lakuin selama mungkin menjadi pengurus atau anggota, kan mungkin Kakak juga ada nih yang jadi pimpinan. Ada Ada kan? Kalau nggak salah di Himatro. di Himatro dan Paguyuban KSE Unila. Kalau di Himatro bagian apa tuh Kak? Bagian pengembangan keteknikan. Pengembangan dan keteknikan. Ya. Itu kalau yang dari Kakak lihat selaras nggak? Atau mungkin relate nggak dengan yang aku pengennya banget kayak gini nih. Tapi di kepengurusan Kakak relate atau enggak? Kalau menurut saya relate banget. Relate Karena di Bank Tektus ini kan punya divisi itu penelitian dan pengembangan sama pengabdian masyarakat ya. ya. Nah, saya tuh lebih ngejar ke sana sih, lebih ke penelitian research terutama, lalu pengabdian masyarakat juga. Jadi relate banget gitu sama bidang yang saya pimpin gitu. Jadi saya sama bidangnya juga bisa berkembang bareng-bareng. Bisa berkembang bareng-bareng, udah sambil ngurus organisasi, akademiknya bagus, terus juga ikut lomba. Alhamdulillahnya sih. Nah, gimana Kak cara bagi waktunya untuk bisa sinkron nih antara 3 hal ini? Ini pertanyaan yang umum sebenarnya. Sebenarnya umum sih Kak. Sebenarnya umum, Tapi tapi kan tiap orang tuh beda-beda caranya. Cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini beda. Kalau dari Kakak gimana? kalau saya sendiri sih lebih ke atur jadwal sih. Jadi sebenarnya walaupun organisasinya banyak, ikut lomba juga pasti di list aja kan yang mana yang utama dan bisa dikejar gitu. Ya. Jadi saya selalu punya list yang akan saya kerjakan setiap hari gitu. Jadi anggaplah mungkin Kakak selalu ngebuat plan nih. Benar. Di setiap kapan tuh waktu yang kira-kira pas nih buat ngebuat plan. Oh besok harus gini, besoknya harus gini. Itu waktunya kapan yang pas? Saya biasanya sih di weekend sih. Jadi setiap weekend tuh saya buat planning untuk seminggu ke depan di minggu-minggu tertentu. Jadi ada main plan yang memang harus saya kejar di hari itu gitu. Rutin Itu harus selesai. Di semester 3 sampai 5 dulu sih rutin karena banyak yang dikejar ya. Tapi sekarang cuman beberapa sih. Oke lah, mungkin anggaplah Kakak ini emang orang yang kestrukturalnya bagus, plannya juga bagus. Tapi saya pengen lebih kulik nih Kak. Beberapa waktu yang lalu Kakak juga sempat lolos nih di 2 lomba yang mungkin bisa dilihat tarafnya itu cukup nasional atau cukup besar lah. Yang pertama nih ada PPK Ormawa.
kalau nggak salah nih. Iya, Terus yang kedua juga ada lomba yang dari perusahaan yang PT Sucovindo. iya. Oh, boleh Kak ceritain Kak tentang dua ini dulu Kak? Jadi untuk mungkin yang dari Abdidaya Ormawa ya. Boleh boleh Kak, boleh. Jadi yang pertama PPK Ormawa ini program Kemendikbudristek. Mhm. Jadi memang programnya kebetulan di Unila kemarin ada 5 atau 5 Apa nih, 5 tim? Ormawa yang dapat Oh, ini nggak organisasi. dan salah satunya yang saya wakili itu BMFT. Oh, dari Ya, BMT. kebetulan dapat dapat pendanaan. Jadi kami membangun satu desa gitu di Basen Agung di Tulang Bawang. Oke, tulang bawah. Itu kan tim ya Kak? Ya, tim Tim berapa itu Kak? tim 15 orang. Sekitar 15. Dan kalau tidak salah dari PPK Ormawa ini kan masih ada kayak tahap final. Ya. Kalau di lomba-lomba lain. Nah, kalau di PPK Ormawa gimana Kak prosesnya yang tim Kakak? Kalau PPK Ormawa kemarin alhamdulillahnya berjalan lancar sampai PKP 2 juga. Terus di besok 2 hari lagi doain juga teman-teman dari tim kami juga akan berangkat ke Jawa Timur. Mana ini? Jawa Timur Ke Jawa untuk Timur untuk ya jadi kami kebetulan lolos untuk taraf nasionalnya istilahnya ini kayak timnasnya Ormawa oke, gitu. ini Jadi tahap timnasnya akhirnya lah ya ibaratnya. benar begitu. Jadi insyaallah 2 hari lagi kami ke Jawa Timur. Doain ya teman-teman ya. Siap didoain Kak. Sebenarnya aku juga sempet ikut sih. Tapi mungkin karena emang kurang dalam hal SDM dan juga kemampuan dari kami sebagai tim gitu, ya mungkin nggak lolos. Tapi ya nggak apa-apa lah sebagai pembelajaran aja. Ya sebenarnya saya belajar juga sih dari lomba-lomba demikian itu sebenarnya main planning kita yang harus dibenerin dari awal gitu. Jadi main planning memang harus disusun gitu. Jadi program apa yang akan dibuat sama kayak kita ikut-ikut lomba juga sebenarnya ide planning lombanya yang harus kita siapkan gitu. Nggak boleh terburu-buru dan kita harus lihat banyak referensi gitu. Oke Kak. Kalau mungkin ya dari yang udah aku jalani juga masih banyak lah kurangnya. Dari yang udah Kakak sampaikan nanti ya cobalah kita untuk bisa memperbaiki lagi. Nah itu kalau yang dari PPK Ormawa, kalau yang dari satunya Kak, yang dari Sucovindo. Ini kan lombanya sebenarnya aku juga bingung Kak, karena kok bisa gitu ya? Kan kita nih sebagai mahasiswa kadang scroll-scroll ya biasalah mungkin Iya, iya. tahu informasi lomba juga nggak begitu banyak. Ini kok tiba-tiba tahu info lomba dari PT nih? Taunya gimana? Oh gitu. Oke, oke. Kalau untuk lomba di PT Sukovindo itu kemarin lombanya namanya Science Hack Fest Sukovindo. Mhm. Jadi kayak lomba untuk sebenarnya untuk mereka punya problem di perusahaan mereka dan mereka buat lomba untuk pecahin problem itu sebenarnya. Intinya di situ. Jadi kemarin tuh dibuatlah beberapa problem dan saya pilih salah satu. Sebenarnya saya ikut lomba ini sebenarnya dihubungin oleh alumni Unila juga sebenarnya. Karena mereka butuh orang-orang data science terutama machine learning. Mereka butuh orang untuk ngolah data image processing. Jadi mereka kebetulan lihat LinkedIn saya dan menghubungi saya gitu lewat teman-teman. Kayaknya tuh dari himpunan juga kayaknya. Dia katanya sempet chat himpunan dan rekomendasikan saya gitu. Wih, direkomendasiin nih dari himpunan. Kalau dari yang Kakak rasain, kan mungkin Kakak juga udah dapat pengalaman, terus prestasi sekaligus award lah. Yang Kakak rasain tuh gimana setelah mendapatkan itu semua? Apakah, oh, gue jadi bangga nih bisa kayak gini atau Kakak masih kurang nih, harus lagi nih, harus lagi. Kalau dari Kakak gimana nih? Iya sih kalau dari saya ya dan untuk teman-teman juga Hmm, untuk lomba-lomba yang demikian itu ya kalau saya dari pribadi lihatnya ya pengen tambah lagi pengen karena terus ya? ya pengen terus karena yang dilihat juga kan teman-teman saya juga banyak yang lebih banyak prestasinya di atas saya. Jadi kita harus kalau teman-teman buat main planning itu harus lihat ke atas gitu. Jadi jangan terlalu cepat puas dengan pencapaian yang baru-baru didapat gitu. Jadi eee, harus terus ngambil peran lah gitu untuk selalu berprestasi. Tapi Kak, gini ya, kan kadang tuh ini aku posisiin sebagai aku yang coba untuk nyari info lomba lah. Kadang tuh kita udah nyari nih info lombanya, kadang juga kita udah ngelis segala macamnya. Tapi ada di momen-momen tertentu, kok jadi males nih kita mau eksekusi dari apa yang udah kita persiapin tadi. Kakak pernah nggak ngerasain itu?
Oh tentu pernah kalau kayak gitu ya. Gimana nih caranya Kak untuk kalau misal nanti aku mau ikut lomba lagi untuk ngatasin itu gimana caranya? Kalau dari saya sendiri tuh gimana ya, harus tegas sama diri sendiri. Tegas dalam Ya, artian apa nih? masuk tegas dalam sendiri itu kita buat peraturan, artinya main planning yang kita buat itu adalah aturan yang kita pergunakan untuk diri kita sendiri. Ya, Jadi kalau kalau saya belum nerapin sih kayak apa award dan punishment untuk diri sendiri. Tapi main planning saya itu adalah peraturan untuk saya gitu. Jadi main planning itu harus saya patuhi. Jadi itu yang sebenarnya membuat saya tidak gimana ya bisa mengerjakan itu dan gak males gitu karena itu udah target saya gitu, dan harus saya capai. anggaplah gini ya Kak, berarti kalau misal, wah aku udah nentuin plan ini, mau nggak mau aku harus nyiapin semuanya nih. Benar. Jadi kayak anggaplah kalau misal sebelum-sebelumnya masih sering main atau mungkin sering, rebahan dan segala macam, aku harus pangkas waktu untuk ini supaya aku sampai di goals-nya ini Kak. Iya, benar. Nah, kalau misal dari Kakak, dengan semua yang udah Kakak lakuin tadi, masih ada nggak Kak, kira-kira kemungkinan nih dari Kakak kalau, wah ke depannya aku juga masih tetap harus ikut lomba, tapi juga harus masih ikut organisasi yang lain gitu. Jadi kayak, kan kalau Kakak ini udah di semester 7, di semester 7 kan udah mau di akhir, mungkin juga Kakak udah mikirin skripsi atau mungkin bahkan udah mikirin tingkat lanjut kan. Tapi kalau dari ekstern dari itu, apakah Kakak juga masih ada keinginan untuk ikut suatu komunitas atau apapun itu yang bisa membangun diri Kakak, atau Kakak udah cukup sampai situ aja? Udah mau fokus ke akademik aja? Oke. Kalau untuk komunitas, sekarang yang untuk organisasi kampus mungkin udah nggak bisa lagi ya karena Iya, semester udah. itu. Tapi kalau yang komunitas luar mungkin masih ada sih. Saya masih Apa aktif tuh? di paguyuban KSI Unggula karena kan itu terus berlanjut. Karena di organisasi tersebut juga banyak banget program-program pengabdian masyarakat. Kayak dia sebenarnya adalah di bawah Nila, tapi dia tuh banyak juga program-program yang pure ke masyarakat dan seperti komunitas. Kalau untuk komunitas saya belum terlalu mengikuti sih, tapi untuk kerjasama sama beberapa komunitas sudah pernah. Tapi sekarang fokus untuk organisasinya di paguyuban KSI Unggula aja sih. Kalau KSE nih Kak, itu sistemnya gimana? Dari Kakak kan, Kakak dapat award atau dapat Beasiswa. beasiswa. Ya benar. Nah, itu sampai di akhir Kakak skripsi sampai wisuda atau masih tetap lanjut setelah wisuda? Untuk pengabdiannya ya? Oh gitu. Untuk pengabdiannya sendiri kebetulan saya dapat kesempatan untuk sampai akhir, Sampai akhir wisuda. sampai Ya, wisuda. insyaallah sampai wisuda dan jadi ya dapat masuk di paguyuban ini sampai akhir saya wisuda gitu. Jadi kalau saya udah wisuda baru bisa resign atau keluar dari paguyuban. Oh, jadi artinya setelah wisuda kita boleh nih resign atau kita boleh untuk out dari Ya paguyuban. boleh. Nah, dari Kakak, kalau misalnya aku nih sebagai Kakak, mungkin aku di semester-semester akhir ini, udahlah aku mau fokus satu hal aja, karena juga pasti banyak tantangannya kan. Tapi kan tiap orang itu tantangannya beda-beda. Kalau yang Kakak rasain selama ini, tantangan yang di akhir ya, di penghujung semester 7 ini apa? Kalau tantangannya paling Mungkin bisa Kakak urutin dari yang paling tantangan besar atau menengah atau bahkan tantangan yang ringan ini santai aja. kalau tantangan di semester akhir ya berarti ya. Ya, Kalau tantangan di semester akhir sebenarnya tuh kalau saya pribadi tuh skripsi. ya. Karena gimana ya, walaupun saya sekarang sedang mengerjakan skripsi, saya juga masih pengen gitu ikut explore lomba-lomba lain kayak semisal kita ambil contoh PIMNAS ya. Oke, Bimlas nih. Saya kebetulan 3 kali ikut PKM, 3 kali juga gagal. 3 kali gagal. Ya, jadi saya juga masih greget gitu, pengen ikut lagi sebenarnya, Tapi tapi pengen ya harus bisa ini. harus masuk, tapi udah di penghujung itu. Sebenarnya itu sih yang menjadi kesulitan karena kesempatan-kesempatan yang lain tuh udah hilang. Jadi kayak mikir, waduh kalau misalnya ini udah berakhir, privilege sebagai mahasiswa. Iya, Akhir nih. benar. Kayak gitu kan mikirnya. Untuk teman-teman juga pesannya jangan disia-siakan lah yang kesempatan-kesempatan di semester-semester kecil yang masih 3, 4 atau 5 gitu. Silahkan mengejar apapun semaksimal mungkin gitu. Nanti soalnya nyesel sendiri sebenarnya nanti kalau itu nggak sebanyak-banyaknya. Tapi kan gini Kak,
ada beberapa yang memang buat apa sih kayak gitu. Itu kalau gambaran dari orang-orang yang mungkin beda dengan visioner dari Kakak nih ya. Benar. Nah, kalau yang dari Kakak udah lakuin segala macam, pasti Kakak juga punya teman-teman yang bukan hanya mendukung, tapi kan ada juga yang mungkin dalam artian nggak suka atau mungkin pemikirannya beda. Jadi kayak gitu doang, aku juga bisa kayak gitu. Ada nggak sih Kak kayak gitu? Kalau kayak gitu sih saya rasa sih ada, tapi Nggak. kembali kita menanggapinya. Hmm. Ya, jadi kita menanggapinya kalau saya sendiri tuh lebih fokus ke pengembangan diri saya sendiri. Jadi anggaplah nggak mau dengerin lah kayak gitu ya. Aku cuma Ya, fokus gitu. kalau ada saran baik dari mereka dengarkan. Tapi kalau ada saran yang kurang atau yang gimana ya, tidak mendukung pengembangan diri kita sendiri, ya udah gitu. Cukup ya. Buat Kita apa? nggak terganggu juga sebenarnya, bener. Nggak masalah juga sebenarnya. Nah, tapi Kak, gini, ini dari cerita aku nih ya, aku juga dulu pernah untuk ikut berbagai macam lomba atau juga organisasi, tapi kadang aku juga masih bingung nih ngatur waktunya. Gimana caranya biar aku fokus atau biar semua ini ke jalan gitu. Kalau dari Kakak ada nggak tips, trik supaya semua tuh bener-bener jalan lancar gitu? Oke. Kayaknya moderator kita nih banyak planning ya, termasuk yang Lumayan sebenarnya. termasuk yang banyak planning ya. Jadi kalau menurut saya harus dilihat sih. Pertama, boleh kita banyak planning, itu sangat dibolehkan banget. Tapi kita harus tahu batasan juga. Jadi makanya saya bilang kita harus punya manajemen waktu yang baik kalau banyak capaian yang mau dicapai gitu. Jadi kalau mau organisasinya banyak, mau lombanya banyak, mau kegiatan projectnya mungkin banyak, ya harus disesuaikan juga apakah project ini akan bisa diselesaikan setelah kita nggak boleh menyampingkan kuliah juga Iya, pasti. betul itu. Jadi kita harus buat planning panjang, planning pendek, dan planning hari itu juga gitu. Jadi kalau semuanya itu udah bisa kita buat, kita rancang, itu akan mempermudah kita untuk ternyata kita ada deadline. Hari ini harus selesai sampai bab 3 misal. Nah, terus kita ada diajak main tuh. Iya. Jadi nggak bisa, kita harus kerjain itu dulu kalau mau main gitu. Jadi pekerjaan itu harus selesai di hari itu. Kalau misalnya jam 7 harus selesai. Kalau jam 8 sampai tengah malamnya mau main misal gitu. Jadi di dalam diri sendiri tuh nggak boleh basing-basing lah. Kita harus taat sama apa yang udah kita bangun atau kita. Jadi sebelum kita mau memulai sesuatu emang harus dipikir dulu ya. Benar. Jadi kalau aku mau kayak gini, aku mau punya plan kayak gini, sebelum itu kita harus nyiapin diri dulu. Benar. Kita harus siap dengan konsekuensinya, kita harus siap dengan mungkin tantangan dan segala macamnya untuk jalanin dan lain-lain sebagainya. Kalau dari Kakak lagi nih, dengan yang udah Kakak lakuin atau dengan Kakak yang Kakak dapat prestasi, beasiswa dan lain-lain, apa sih harapan terbesar Kakak? Kalau mungkin kan prestasi udah dapat, beasiswa juga udah, tapi kan nggak sampai di situ aja kan, pasti masih ada satu hal yang besar yang diimpikan atau yang dipengen banget diraih gitu. Oke. Mungkin untuk sekarang dari semua yang udah saya bangun ya mungkin ya, untuk teman-teman juga kayaknya sih pengen lanjut studi ya. Jadi ya pengen lanjut studi, mungkin saya juga akan coba submit beberapa beasiswa, doakan juga untuk supaya lolos ya. Siap, didoakan Kak. Tapi penasaran nih Kak, lanjut studinya kemana? Plannya nih. Apakah di lokal atau Doain aja nanti kalau udah lolos kita podcast. Oke, siap Kak. Nanti bakal dibahas lagi. Oke, kalau misal dari Kakak udah nentuin segala macamnya, artinya Kakak udah punya persiapan? Alhamdulillah udah. Udah, sejauh ini kalau dari Kakak rate dari 0 sampai 100 udah berapa persiapan? Mungkin baru 70 ya mungkin ya. 70 ya. Masih banyak yang harus saya siapin, kayak publikasi dan lain-lain. Publikasi belum ya Kak? Publikasi itu lagi OTW sih, beberapa ada yang masih diupload dan satu sih yang udah publish. Tapi teman-teman kemarin ada satu hal yang mungkin cukup menarik untuk kita tahu atau kita tinjau dari Kak Irfan Mirdad. Jadi ada satu hal project
yang dimana ini cukup sulit untuk dikerjakan sebenarnya. Bahkan bagi kita yang masih awam atau pemula itu cukup bingung untuk mencerna project ini sebenarnya gimana sih. Nah kalau dari Kak Irfan Mirda coba untuk diterangkan sedikit Kak tentang projectnya. Kalau saya salah tidak baca 3D anemometer namanya. Oh gitu. Nah itu gimana Kak? Saya masih bingung nih. Untuk 3D anemometer itu kebetulan itu project skripsi tandem. Jadi ini anggaplah projectnya adalah skripsi. Iya benar. Oh Jadi itu tandem dengan rekan saya Setiawan Margo. oke Setelah Kak Setiawan Warko. ya. Jadi untuk 3D anemometer yang versi yang kami buat ini, kalau dari referensi yang kami baca dari awal kami pelajari sampai sekarang, ini yang pertama di dunia. Tuh, jadi bisa dibilang ini penemu dari 3D anemometer versi dari Kak Irfan Ya, dan Kak Setiawan Margo. ya. Ini versi pertama mungkin. Jadi kami buat cara mengukur kecepatan angin di 3 dimensi. Mhm. Jadi kan kalau yang kita kenal kan cuma di daerah horizontal tuh, Iya di yang sini pakai cawan. Ya, jadi kami buat konsep untuk itu bisa dihitung di 3 dimensi. Jadi Jadi ada anggaplah bisa gini nih Kak, posisi horizontal dan vertikal tetap bisa kehitung. ya gitu. Wow. Jadi itu pakai pendekatan tekanan diferensial. Mhm. Jadi Mungkin aku nggak begitu tahu lah tentang tekanan diferensial. Mungkin lebih mau nanya selama project ini kira-kira butuh waktu berapa dari Kakak sampai bisa untuk implement lah? sebenarnya project ini udah kami mulai di awal kami semester 6 mungkin ya. Karena Wih, lama ya juga. jadi setelah kami lulus dan kebetulan saya dan Margo itu sama-sama lulus di MSIB Data Science. Jadi Mhm. kebetulan kami berdua data scientist. Jadi base kami di data, tapi di project-project yang lalu juga kami pernah pegang di hardware. Nah, jadi sekarang kami coba implementasikan ilmu hardware dan ilmu data scientist kami di alat tersebut. Jadi sebenarnya ada alat yang komersil, dia pakai pendekatan ultrasonik, tapi harganya itu mencapai 200-an juta rupiah. Wih, 200-an juta. Ya, Tapi 100 bentar Kak, 200. kalau memang anggaplah memang belum ada dan ini Kakak sudah mengadakan, berarti Kakak bisa mengajukan surat hak cipta terhadap project alat yang sudah Kakak buat? Insya Allah ya. Jadi untuk alat tersebut sekarang lagi testing teman-teman. Doain juga untuk testingnya hasilnya bagus. Semoga hasil. Ya, jadi kalau testing hasilnya bagus, kemungkinan bakal dipaten dan juga insya Allah kalau bisa diproduksi dan atau bisa dikembangkan oleh teman-teman Himatro, boleh banget tuh. Tapi Kak, bentar. Ini anggaplah kalau misal alatnya benar-benar berfungsi secara baik, artinya Kakak bisa menyelesaikan studinya, skripsinya aman. Insya Allah kayak gitu. Bagaimana kalau misal sebaliknya? Mungkin kalau misal masih ada problem, apakah Kakak bisa terhambat skripsinya? Kalau sejauh ini problemnya seperti itu banyak di awal. Oke, banyak Jadi tentu. ya jadi kami harus baca literatur sebanyak mungkin karena pendanaan sedikit dan kami tidak boleh sia-siakan pendanaannya kan. Iya, Nah gitu. Jadi untuk sekarang sih alatnya sudah berjalan dengan baik, sudah di-record, datanya berjalan dengan baik, tinggal ke tahap pengolahan data gitu. Jadi setelah kebetulan hari ini tepat 1 minggu alat itu testing. oh Jadi oke. Jadi jadi ya lebih ke uji functionality ya atau durability ya? durability Oh, juga, durability. functionality juga. Jadi kami uji semuanya dan kami analisa juga datanya. Kebetulan Margo nanti bakal bahas perancangannya dan saya bakal bahas data. Wih, jadi udah langsung ke plot nih untuk Kak Margonya bagian manufaktur lah. Benar, Kak Irfan bagian data. datanya. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk sesi kita kali ini. Mungkin bagi teman-teman yang masih tertarik untuk mengulik dari kisah dari Kak Irfan Margo, bisa banget untuk menghubungi DM Instagram ataupun langsung WhatsApp dan lain sebagainya, atau bahkan menemui langsung juga bisa. Oke, boleh. Itu saja yang bisa kita sharingkan di SC Himatro kali ini. Dari saya, Riyadani. Saya mohon undur diri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan
Mantap.